Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu dan kakak-kakak asprak sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas besar dengan judul SI Penyewaan Alat Pesta. Di sini ada daftar pembahasan, yaitu ada pendahuluan, search code, demo program, dan data file, pseudocode, flowchart, penyataan tanpa AI. Kemudian di sini ada pendahuluan, yaitu ada biodata penulis, yaitu saya sendiri. Nama saya Muhammad Faisal Atalah dengan NPM 45252101120 dengan kelas B di grup 2. Nomor absen saya adalah 51. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas besar ini dengan baik dan tepat waktu. Tugas besar ini disusun sebagai tugas akhir pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman B. Saya mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah ini, Ibu Dr. Iona Vertawati, atas arahan, bimbingan, dan ilmu yang telah diberikan. Program ini mengimplementasikan 8 materi program C++, mulai dari input, selection, repetition, array, string, function, file, hingga selection short, descending. Semoga tugas besar ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada input, ada selection short, ada selection, ada repetition, ada array, string, function, dan file. Kemudian di sini saya akan melanjutkan ke bagian search code. Sebelumnya search code di sini saya membagi dengan 10 part karena terlalu panjang jika saya memaparkan secara langsung. Kemudian di sini ada search code yang pertama, yaitu menampilkan komen berupa informasi judul materi yang digunakan dan nama pengguna pembuat program. Dan juga menampilkan library yang digunakan seperti IOStream, string.h, fstream, connew h, serta deklarasi array global untuk data alat pesta. Kemudian yang kedua, atau search code kedua, saya menampilkan function hitung diskon yang menggunakan materi selection, if, else, if untuk menentukan diskon berdasarkan indeks alat dan lama sewanya. Juga terdapat function hitung biaya dan tampil alat yang menggunakan repetition atau for loop. Kemudian di sini ada search code part ketiga, menampilkan function pilih bayar yang menggunakan materi array untuk menyimpan metode pembayaran dan selection untuk memproses pilihan user. Juga menggunakan ternary operator untuk menghitung pembayaran seperti cash dengan DP 50% dan yang lainnya bayar penuh. Kemudian di sini ada search code keempat, yaitu menampilkan function sorting pesanan yang menggunakan algoritma bubble sort untuk mengurutkan pesanan secara descending, yaitu dari Z sampai dengan ke A, menggunakan nested for loop dan melakukan swap pada semua array terkait alat, lama, harga, dan diskon. Dan di sini saya menyajikan search code part kelima. Di search code part kelima ini saya menampilkan function simpan file yang menggunakan materi file handling dengan offstream. File dibuka dengan mode ios.app append untuk menambahkan data tanpa menghapus data sebelumnya. Kemudian di sini ada search code part 6, yaitu lanjutan dari simpan file. Proses menulis data ke file menggunakan repetition atau for loop untuk setiap item pesanan, termasuk juga pengecekan selection untuk menampilkan diskon dan sisa pembayaran jika menggunakan metode cash. Kemudian di sini ada search code part 7, yaitu menampilkan function main sebagai alur utama program yang di dalamnya terdapat deklarasi array untuk menyimpan pesanan user. Juga menampilkan menu utama dengan selection if untuk memproses pilihan menu. Kemudian di sini kita lanjut ke search code ke part 8. Bagian input data penyewa menggunakan getLine untuk nama, telepon, dan juga alamat. Menggunakan repetition while loop untuk menambah pesanan berulang kali dan selection untuk memvalidasi input. Kemudian ada search code di part 9. Di sini terjadi pemanggilan sorting pesanan untuk mengurutkan data sebelum ditampilkan. Kemudian menampilkan ringkasan pesanan yang terurut dengan for loop, menghitung total dan memanggil pilihan bayar.
Kemudian di shortcut part ke-10 ada proses penyimpanan data menggunakan simpan file dan menampilkan konfirmasi oke, data berhasil disimpan. Kemudian juga untuk membuat pesanan baru dengan recursive main dan pesanan penutup program, user diharuskan menekan tombol Y atau yes. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian ketiga, yaitu demo program dan data file atau hasil running dari program saya tadi. Yang pertama di sini demo program part pertama. Setelah proses compile dan running program, pada awal program memunculkan halaman utama, yaitu selamat datang di penyewaan pesta Fafa. Di sini user disajikan dengan dua menu, yaitu ada lanjut pemesanan dan juga yang kedua ada keluar. Dan di sini user diharuskan memilih salah satu. Ketika kondisi user memilih satu atau lanjut pemesanan, user diminta untuk menginputkan data penyewa seperti nama, nomor telepon, dan juga alamat. Kemudian ditampilkan daftar alat pesta dengan 6 pilihan alat beserta harga per harinya. Kemudian di demo program part ketiga ini, setelah user memilih alat dan memasukkan lama sewa, ditampilkan juga ringkasan pesanan yang sudah terurut atau descending dari Z sampai ke A tadi. Kemudian muncul metode pembayaran, entah itu memakai GoPay, QRIS, ShopeePay, atau cash. Tapi jika menggunakan cash harus DP 50% terlebih dahulu. Kemudian di demo program part 4 ini, setelah user memilih simpan pesanan, muncul pesan oke, data berhasil disimpan. Dan juga data yang berhasil disimpan ke file atau data _penyewaan_fafa.txt, user ditanya apakah ingin membuat pesanan baru. Jika user memilih N atau tidak, untuk membuat pesanan baru, program akan menampilkan pesan penutup, yaitu terima kasih telah menggunakan layanan penyewaan alat pesta Fafa. Kemudian di sini saya menampilkan juga data penyewaan dari file txt-nya, yaitu yang berisi nama penyewa, nomor telepon, alamat, detail penyewaan seperti alat, lama sewanya berapa, diskonnya berapa, harganya berapa, juga total pembayaran dan metode pembayaran. Jumlah yang dibayar dan sisa pembayaran juga termasuk, karena jika pakai cash di situ ada jumlah yang dibayar dan sisa pembayarannya. Kemudian di sini yang keempat ada pseudocode. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode yang pertama ada algoritma main, yaitu alur utama program yang menggunakan materi array, selection, repetition, function, dan input. Kemudian yang kedua di sini ada pseudocode function hitung diskon. Function per selection menghitung diskon berdasarkan jenis alat dan lama sewa menggunakan function return float. Kemudian ada selection if else if nested. Terus selanjutnya ada pseudocode function tentang sorting pesanan, yaitu menggunakan selection sort descending, mengurutkan pesanan secara descending dari Z sampai ke A atau dari paling belakang sampai ke paling depan, yaitu menggunakan bubble sort, nested for loop, array, dan juga selection. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pseudocode function dari simpan file atau file handling, menyimpan data transaksi ke file txt menggunakan file of stream, pointer ios.app, repetition, dan juga selection. Kemudian di sini ada flowchart. Di flowchart part pertama yaitu ada start atau function main. Alur utama program dimulai dari start, menampilkan menu utama lalu melakukan pengecekan input menu. Yang kedua, jika menu 2, program keluar. Jika menu 1, lanjut ke input data penyewa. Kemudian di sini ada part 2 yaitu loop atau pilih alat. While loop, proses while loop untuk memilih alat, memanggil tampilan alat, input pilihan alat, dan validasi input. Jika input tidak valid, kembali ke awal loop dengan continue. Kemudian di sini ada part 3 yaitu input lama sewa. Proses simpan data, input lama sewa, validasi, lalu data ke array, hitung biaya dan diskon. Kemudian di sini user akan ditanyakan apakah ingin tambah alat lain atau tidak. Kemudian di part 4 ada sorting dan ringkasan.
atau sorting descending. Di sini user akan dicek apakah ada pesanan. Jika ada, panggil sorting pesanan untuk mengurutkan data descending. Kemudian tampilkan ringkasan pesanan dengan for loop dengan hitung total. Kemudian di sini ada metode pembayaran di flowchart part 5. Memanggil function pilih bayar, validasi metode pembayaran, lalu tanya apakah ingin disimpan pesanannya atau tidak. Jika ya, panggil simpan file untuk menyimpan ke file. Kemudian di sini ada part 6 atau N. Pesanan baru atau enggak selesai. Tanya user apakah ingin membuat pesanan baru. Jika iya, panggil main secara rekursif atau tekan Y. Jika tidak, tampilkan pesanan penutup atau return atau N di sini. Kemudian di sini adalah pernyataan saya bahwa tugas besar ini dikerjakan tanpa AI. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.